Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa madana bi asrarihi wa bikum amin. As-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Asani qala wa rawa Abu Dawud wan Nasa'i wal Hakim wal lafdhu lahu wa qala sahihul isnad. Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i dan Imam Hakim, lafaz hadisnya ini yang akan dipakai adalah milik Imam Hakim. Dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini sanadnya sahih. An Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki tersebut berkata pada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa mansibin wa mal. Ini ada orang bertanya pada Nabi. Nabi, saya mendapati perempuan pangkatnya luar biasa, punya jabatan, hartanya melimpah. Lalu kata laki-laki tersebut, illa annaha la talid. Hanya saja Nabi, perempuan ini yang saya dapati ini tidak bisa melahirkan. Mandul gitu. Afa atazawwajuha, apakah boleh saya menikahinya? Ini pertanyaan dari laki-laki ini. Akhirnya apa yang terjadi? Fanahah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang dia untuk menikah dengan perempuan yang punya pangkat, punya jabatan, punya harta yang melimpah. Hanya saja dia tidak bisa melahirkan. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya laki-laki ini masih maksa untuk mencari izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma atahu tsaniya. Lalu laki-laki ini masih datang pada Nabi kedua kalinya. Faqala lahu misla dzalika fanaha. Lalu laki-laki ini masih bertanya lagi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tetap dengan jawaban yang pertama, nggak boleh nikah dengan perempuan yang tidak bisa hamil. Tsumma atahu tsalitsah. Masih maksa lagi dia. Dia datang ketiga kalinya untuk minta izin pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahu misla dzalik. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan jawaban pertama, ya. Jadi tidak diperbolehkan laki-laki ini menikah dengan perempuan yang punya jabatan, punya harta yang banyak, tapi dia tidak bisa melahirkan. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tazawwajul wadudal walud. Hendaklah kalian semua menikah dengan perempuan yang kalian cintai. Al-walud, yang bisa melahirkan. Kalau kita lihat dari lafadz walud, ini kalau kata ulama nahwu itu sigat kasrah. Walud fa'ul, artinya banyak melahirkan. Nah, gitu. Jadi hendaklah kalian mencari istri yang siap melahirkan anak yang banyak, gitu. Kenapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inni mukatsirun bikumul umam, karena dengan kalian itu punya anak banyak, maka anak-anak kalian itu akan menjadi umat saya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat itu, fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, karena saya itu bangga dengan anak-anak kalian kelak di akhirat. Jazakumullah khairan. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang tuntutan dalam Islam itu kita dianjurkan untuk menikah dengan perempuan yang Masya Allah lah gitu, siap melahirkan anak yang banyak. Ya, walaupun tidak setiap tahun, ya anggaplah 2 tahun satu anak kan nyaman. Masya Allah. Insyaallah. Warawa Ibnu Majah an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul mastafada al-mu'minu bi'abdin taqwallahi khaira mastafada al-mu'minu ba'da mastafada al-mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan satu hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seorang mukmin tidak mengambil faidah setelah takwa, setelah iman pada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengambil satu faidah kebaikan dari istri yang soleh. Artinya apa? Kebaikan yang paling banyak didapat oleh seorang mukmin setelah takwa pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah istri yang salihah. Masya Allah. Ini sangat beruntung nih yang punya istri salihah. In amaraha, ini keterangan dari istri yang salihah nih. In amaraha ata'athu. Allah, apabila diperintah istrinya nurut sama suami. Allah. In nadhara ilaiha sarrathu. Apabila melihat wajah istri masa seneng, ya Masya Allah. Wa in aqsama alaiha abarrathu. Kalau membagi padanya dia nerima, Masya Allah. Wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Ya Allah, apabila suami pergi jauh maka dia itu menahan dirinya, menjaga dirinya, menjaga harta suaminya. Masya Allah, inilah istri yang solehah seperti ini. Wa rawa Muslim wa Nasa'i marfu'an anhu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Al-Imam Muslim, Imam Nasa'i juga meriwayatkan satu hadis dan hadisnya ini marfu' pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu isi hadisnya, karena ini hadis marfu, ad-dunya mata'un. Dunia ini adalah harta benda, dan paling baiknya dari harta benda ini adalah al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Semoga kita ini yang laki-laki dapat istri yang salihah, yang perempuan punya suami yang saleh. Amin ya rabbal alamin. ثم قال المصنف وروى القضاعي عنه عليه الصلاة والسلام قال إياكم وخضراء الدمان. Allah. Al-Imam Al-Qudai meriwayatkan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, iyakum ini kata jangan sampai kalian mendapati perempuan yang khadra'ud-diman. Siapa perempuan yang khadra'ud-diman? Khadra'ud-diman, diman ini pupuk kandang ya. Diman ini pupuk kandang. Khadra ini diistilahkan dari perempuan yang cantik tapi dia tumbuh, dia besar dari pupuk kandang. Maksudnya apa? Jadi hati-hati kalian memilih perempuan untuk dijadikan istri, tapi calon istri kalian itu khadra'ud-diman. Siapa itu khadra'ud-diman? Al-mar'atul hasna fil mambitisu. Allah. Perempuan cantik tapi dibesarkan dan tumbuh di tempat yang buruk. Allah. Karena ini berpengaruh. Allah. Masya Allah, jazakum khairan. Mu'allif hadzal kitab Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Wa rawa Ibnu Majah wa Tirmidzi an Thauban radhiyallahu ta'ala anhu qala. Al-Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan satu hadis dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu qala, lamma nazalat, ketika ayat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Ketika ayat ini turun, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami, kata Thauban, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, di sebagian perjalanan beliau. Qala ba'du ashabihi, lalu sebagian sahabat-sahabat Nabi bertanya, mengatakan unzilat fi hadhihi unzilat fi dhahab wal fiddah, bahwasanya ayat tadi, ayat nizuna az-zahab wal fiddah itu diturunkan berkenaan dengan emas dan perak. Lau alimna ayyul mali afdal fanattakhidah. Kalau kita tahu harta yang mana yang afdal, kita akan jadikan itu. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluhu lisanun dzakir.
Masya Allah. Ini bukan harta. Ini harta simpanan akhirat nih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paling afdalnya adalah lisan yang selalu basah karena berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalbun syakir. Pekerjaan yang paling baik adalah lisan yang selalu berzikir. Wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nih yang ketiga nih. Wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi Allah. Dan istri mukminah yang salihah yang selalu membantu suaminya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ini akhlak dalam Islam yang diajarkan oleh Islam. Surga nih, surga dunia. Warawah al-Imam Ahmad bi isnadin sahihin wa Tabarani wa Bazzar an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala. Juga al-Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis, Imam Tabarani wal Bazzar meriwayatkan hadis dan sanadnya itu sahih semuanya ya, diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, min sa'adati ibni Adam thalathah. Allah, di antara kebahagiaan manusia itu ada tiga. Kebahagiaan kita nih ada tiga. Wa min syiqwati ibni Adam thalathah. Di antara bentuk celakanya manusia itu ada tiga. Kebahagiaan ada tiga, kecelakaan ada tiga. Allah, salah satu min sa'adat ibni Adam. Ada tiga perkara ini merupakan kebahagiaan manusia. Apa itu? Al-mar'atu salihah, punya istri yang salihah, yang mapan akhlaknya, sopan. Masya Allah, ini surga dunia. Yang kedua, wal maskanus salih, tempat yang cocok. Masya Allah. Banyak sekarang ya yang mengeluh karena tempatnya tidak nyaman. Kalau sudah tempat ini soleh, tangganya masya Allah soleh. Wal markabus soleh, juga kendaraannya yang pantas, yang bagus. Ini termasuk kebahagiaan dari seseorang. Nih, saya ulang lagi, ada tiga perkara yang merupakan kebahagiaan manusia. Yang pertama, punya istri yang solehah, punya tempat, punya rumah yang bagus. Maksudnya bagus di sini bukan harus bagus yang menghabiskan harta yang banyak, tapi maksudnya bagus di sini dipandang dari tetangganya, dipandang dari kenyamanan yang ada di dalam rumah tersebut, dimakmurkan dengan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, pun juga kendaraan yang solih. Wa min syiqwati ibni Adam, di antara bentuk kecelakaan seseorang apabila dia punya salah satu dari tiga ini. Al-mar'atu su', punya istri tapi istrinya buruk. Ya, istrinya tidak nurut pada suaminya. Ini celaka nih suami yang punya istri seperti itu. Nasallallahu as-salamah wal lutfi wal afi. Wal maskan su', punya tempat ya tapi tempatnya buruk. Wal markabusu, punya kendaraan tapi kendaraannya buruk. Allah, markabusu ini bukan diartikan kendaraan yang butut ya, tapi kendaraan yang dihasilkan dengan dari harta yang halal gitu. Jadi kalau mempunyai kendaraan yang mewah tapi hasil nyuri, itu namanya markab asu gitu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. An-nadharu ilal anil makhtubah. Nah, di antara hal yang berkaitan dengan apa nih? Di antara hal yang berkaitan dengan pernikahan adalah di sini dikatakan yang kedua, an-nadharu ilal makhtubah, melihat pada calon istri ya. Jadi melihat calon istri ini termasuk anjuran ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalian ingin nikah, maka lihat terlebih dahulu calon istri kalian seperti apa, wajahnya seperti apa, tangannya seperti apa. Itu kalian harus melihat terlebih dahulu.
Dan ini merupakan kesunahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahiyya sunnatun nabawiyah. Jadi melihat calon istri sebelum akad nih ya, ini merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa adabun islamiyun yakadu an yakuna mahjuran fi ba'dil awasitil muhafidhah. Dan melihat calon istri termasuk akhlak yang diajarkan oleh Islam, di mana di sebagian daerah itu kayaknya sudah ditelantarkan ya masalah seperti ini. Jadi ada sebagian orang yang ingin nikah tapi dia tidak ingin melihat calon istrinya terlebih dahulu. Dia akan melihat ketika sudah sah katanya. Ya, itu namanya bisikan iblis. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita harus perhatikan, ini kitab yang semuanya yang ada di dalam itu anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza khataba ahadukum imra'atan," apabila salah satu dari kalian melamar seorang perempuan, fa in istata'a an yanzura minha ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Apabila dia mampu bisa melihat calon istrinya, di mana dengan melihatnya tadi maka dia akan cenderung untuk melaksanakan pernikahan, untuk memulai ke jenjang yang lebih serius lagi dengan sebab melihat calon istri itu, maka kata Nabi falyaf'al, lakukanlah itu. Tata cara ta'aruf nggak tahu sih. Allah, insyaallah saya cari ini tuh kitab cara ta'aruf yang benar seperti apa. Wa hadza ad'a ila al-wifaq. Ya, maksudnya ta'aruf setelah wa hadza ad'a ila al-wifaq. Apabila seseorang itu sebelum melakukan akad nikah tapi melihat calon istri terlebih dahulu, itu insya Allah akan lebih sepakat nanti. Nah, jadi ketika akad, masya Allah hatinya ini sudah nyaman, sudah cocok gitu. Wa aqrabu ilal wi'am, dan lebih mendekati ke persetujuan. Jadi suami setuju, istri juga, calon istri itu juga setuju. Wa ila ayyakuna al-iqbalu minhu 'alaiha mutaqaddima. Jadi untuk melakukan pernikahan atau untuk memulai ke jenjang yang lebih serius itu akan lebih maksimal nantinya ketika seorang calon suami ini melihat terlebih dahulu calon istrinya seperti apa. Dan ini sunnah Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Wa rawat Tirmidzi wa Nasa'i an al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa qad khataba imra'atan. Nah, ini ada satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Nasa'i dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Mughirah ibn Syu'bah, waqad khataba imra'atan. Mughirah ibn Syu'bah ini melamar perempuan. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Mughirah bin Syu'bah? Unzur ilaiha, coba kamu lihat calon istrimu ini. Fa innahu ahra, karena itu lebih pantas kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an yu'dama bainakuma, ay yu'allafu bainakuma. Ya, karena dengan melihat itu nantinya kalian berdua itu sama seperti lauk pauk itu. Gimana lauk pauk? Cocok ya. Kalau lauk pauk itu tak cocok, maka juga rasanya tidak nyaman. Maka yu'dam, ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Di sini diartikan yu'allaf. Ya, jadi serasi, nyaman antara pasangan suami dan istri tersebut. Ai antaqa adamatu kullin minkuma ala adamati sahibi wal adamah hiyal jildah al batinah. Arti dari adamah, yu'dam ini diambil dari kata atau akar bahasa adamah. Al adamah itu sendiri mempunyai arti kulit bagian dalam. Wal basyarah hiyal jildatu zahirah. Jadi kulit bagian luar itu namanya al basyarah,
kulit bagian dalam itu al-jildah, al-adamah, al-adamah. Jadi maksud dari hadis ini agar kalian itu cocok gitu, serasi, ya nempel gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna fi a'yunil ansari syai'a. Enggak ada nih untuk backgroundnya, enggak ada. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna fi a'yunil ansari syai'a. Wa rawal Imam Ahmad wa Tabrani an Abi Humaid as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Ahmad dan Imam Tabrani meriwayatkan satu hadis dari Abu Humaid as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza khataba ahadukumul mar'atah, apabila salah satu dari kalian melamar perempuan, fala junaha alaihi ay yanzura ilaiha, maka tidak apa-apa dia melihat perempuan tersebut. Idza kana innama yanzuru ilaiha li khidbatihi, kalau memang dia melihatnya dengan tujuan ingin nikah. Ya, kalau hanya ingin mengetahui cantik atau enggak, tapi tidak ada niat untuk menikahinya, maka jangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Masih banyak gak ini? Ya, mungkin saya cukupkan ya teman-teman, sampai di sini saja.